Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa sallim alaihi wa tafadhal wa barik bi jalalika kamalika ala sayyidika wa asrafi ibadik as'ad al-arab wal ajam wa imam taibata wal haram wa tarjumani bi lisani al-qidam wa mamla'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Madari, mata Allah itu hidayati wa nafa'ana ulum ini. Beliau selaku ketua yayasan di Masjid Taman Cahaya dan termasuk di Masjid Riyadhut Ta'wa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan panjang umur pada beliau. Sama-sama kita hormati Al-Ustaz Bapak Anas, alhamdulillah, Al-Ustaz Bapak Patoni, Al-Ustaz Bapak Rafi dan Bapak Murni, serta para asatidz lain yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Taman Cahaya, Bapak Haji Udin, Bapak Haji Kosasi, termasuk segenap pengurus yang lainnya, dan yang sama-sama hormati juga Ustaz Bapak Sobur, alhamdulillah sudah hadir, dan perwakilan dari beberapa masjid, Bapak Haji Munadi dari Masjid Al-Barokah, Bapak Haji Hamzah dari Masjid Al-Ikhwan, Bapak Erdayanto dari Masjid Al-Kausar, Bapak Haji Royadi dari Masjid Riyadhut Ta'wa. Para hadirin, para ibu-ibu jemaah kajian Masjid Taman Cahaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian pada pagi ini hari yaitu kitab tauhid. Ini permulaan kita setelah jeda selama kurang lebih 2 bulan di barangkali. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal mempelajari ilmu tauhid
ini sangat wajib sekali. Awal wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatullahi ta'ala bistiqoni. Yang pertama kali diwajibkan bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu memenuhi 3 unsur: Islam, balik, dan berakal. Kalau ketiga unsur ini ada pada diri kita, maka kita ini masuk ke dalam kategori mukallaf. Dan setiap mukallaf yang pertama kali diwajibkan harus ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan. Apa itu ma'rifat di dalam ilmu tauhid? Ma'rifat di dalam ilmu tauhid adalah idrakul jazimun, pengetahuan yajimun yang kuat, yang kokoh, bihaisu laisa ma'ahu taraddud, di mana tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Muwafiqan lil waqi', yang sesuai dengan bukti, sesuai dengan bukti. Nasyun anid dalil, yang muncul dikarenakan dalil. Jadi pengetahuan yang begitu kuat dan begitu kokoh, yang tidak ada sedikit pun keraguan, yang itu adalah sesuai dengan kenyataan, dengan bukti, baik secara kasat mata, bukti secara akal, yang itu ditimbulkan karena dalil yang apa? Yang nyata. Itu namanya apa? Ma'rifah. Seseorang yang belum ma'rifah, yang belum apa? Ma'rifah, maka hukumnya dosa. Mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai seorang mukmin, tapi belum ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dinyatakan oleh para ulama minimal mukminun asyid, seorang mukmin yang berdosa. Bahkan Imam Sanusi di dalam kitabnya menyatakan masih dikatakan kategori kafir. Namun kategori apa? Kafir. Kalau seseorang beriman kepada Allah tapi belum ma'rifat. Jadi artinya apa? Artinya mengetahui seluruh sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang disertai dengan dalil. Makanya mempelajari ilmu tauhid, dasar utamanya yaitu akal. Itu akal. Adapun dalil nakli berupa Al-Quran maupun Al-Hadis, itu penopang. Itu penopang. Tapi landasan pertamanya itu adalah dalil akal. Jadi patokannya, ukurannya akal. Paham kagak itu akal? Ngerti kagak itu akal? Itu yang jadi pegangan ilmu apa? Ilmu tauhid. Kalau akal sudah paham, akal sudah memahami dengan kuat, insya Allah keyakinannya pun akan apa? Akan kuat, akan kokoh. Itu yang sudah kita bahas. Ini hanya untuk mengingatkan kembali supaya kita di dalam mempelajari ilmu tauhid benar-benar kokoh, dari awal sampai akhir. Itu pengertian apa tuh? Ma'rifat. Jadi mengetahui atau berpengetahuan dengan kuat dan kokoh, tanpa timbul
sedikit pun keraguan, nggak ada keraguan sedikit pun. Dan itu sesuai dengan bukti, ya kan? Sesuai dengan bukti dan berdasarkan dalil yang jelas. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu minimal 13. Itu minimal yang kita harus kuasai. Ya kan? Pertama sifat nafsiyah, yaitu wujud. Wujud. Wujud disebut dengan sifat nafsiyah. Kenapa? Karena sifat wujud itu tidak bisa lepas dengan zatnya. Tidak bisa lepas dengan zatnya. Jadi kata-kata wujud itu tidak bisa dilepaskan dengan zatnya. Padahal kita ada sekarang, ya kan? Badan kita ada di mana? Ada di masjid, ya kan? Antara kata-kata ada dengan badan kita itu tidak bisa dilepas. Ya, ketika badan kita itu ada di masjid, maka sebutan ada. Kalau badan kita nggak ada di masjid nih, kemana si Ano? Nggak ada di masjid. Bilangnya apa? Nggak ada. Begitupun dengan zat Allah, ya kan? Allah wajib ada, sebutan ada tidak lepas dengan zat Allah. Maka wujud disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah artinya adalah suatu sifat yang menolak terhadap seluruh perkara yang tidak layak bagi Allah. Semua perkara yang tidak layak bagi Allah maka tertolak dengan sifat salbiyah. Sifat apa? Salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5 macam. Yang pertama qidam. Yang kedua baqo. Yang ketiga mukhalafatul hawadisi. Yang keempat qiyamuhu bi nafsihi. Dan yang kelima wahdaniyah. Jadi qidam baqo mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyah. Itu adalah sifat salbiyah. Sifat yang menolak terhadap seluruh perkara, seluruh sifat yang tidak layak bagi Allah sebagai Tuhan, maka tertolak dengan sifat salbiyah ini dengan 5 perkara ini. Ini nggak boleh melek, nggak boleh ngantuk. Kalau melek ngantuk nggak paham. Karena tolak ukurnya adalah apa? Kalau kita belajar fikih, maaf, walaupun mata merem ngantuk-ngantuk asal kedengarannya masih kadang-kadang bisa memahami. Tapi kalau ilmu tauhid dalam kondisi semacam itu nggak akan paham. Disebut dengan sifat salbiyah. Qidam, baqo, mukhalafatul hawadis. Yang sudah kita bahas sifat salbiyah ini adalah baru 2, yaitu qidam dan baqo. Dan bagian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani, pengertian ma'ani, sifatun wujudiyatun qadimatun bijatihi ta'ala. Itu pengertian sifat ma'ani. Sifatun wujudiyatun adalah satu sifat yang wujudiyah, yang nampak. Seandainya Allah perlihatkan kepada kita tentang sifat-sifat ma'ani ini, maka kita bisa melihat. Qadimatun dan qadim. Sifat ma'ani ini ada bersamaan dengan adanya zat Allah. Ketika zat Allah itu ada, maka sifat ma'ani ini ada. Itu disebut sifat
Qadimah. Qaimatun yang ketiga, yaitu melekat. Jadi unsur atau syarat dari sifat sabiyah harus ada 3 unsur, harus ada 3 syarat. Yang pertama wujudiyah, yang kedua qadimah, ya kan? Qadimah itu artinya qadim, ya, maha dahulu. Ada yang ketujuh sifat ini, yaitu bersamaan dengan adanya Allah, ya, adanya zat Allah. Yang ketiga qaimatun, melekat, ya, tidak bisa lepas dari zat Allah. Itu sifat apa? Ma'ani. Cukup. Adapun sifat ma'nawiyah, sifat apa? Ma'nawiyah, yaitu sifatun lazimatun lil ma'ani, yaitu sifat yang mengokohkan, meneguhkan terhadap sifat ma'ani. Disebut juga sifat haliyah, yaitu sebutan. Jadi walaupun tidak disebut, tidak menghilangkan sifat ma'ani. Jadi kalau kita mempelajari lagi, memahami lagi, menguasai lagi sifat maknawiyahnya, berarti cakep, bagus, ya. Tapi kalau hanya 13 sifat, cuma nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani, udah cukup. Ya, cukup. Mana itu sifat ma'ani? Ketujuh sifat. Pertama kudrat, yang kedua iradah, ketiga ilmu, keempat hayat, kelima sama, keenam basor, ketujuh kalam. Yang kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, ya, ketujuh sifat ini disebut dengan sifat ma'ani. Suatu sifat yang wujudiyah, yang qadim, yang qaimah, melekat. Adapun sifat ma'nawiyahnya qadiron, muridan, aliman, ayat, sami'an, basiron, ya kan, mutakaliman, ya kan, hanya pelengkap, hanya pengokoh terhadap sifat ma'ani. Contoh, Allah memiliki sifat kudrat. Sifat kudrat itu, ya, adalah wujudiyah. Seandainya Allah perlihatkan bagaimana buat kudrat, sifat kudratnya Allah, kita akan bisa melihat. Ya. Yang kedua qadimah. Jadi adanya sifat kudrat, Allah itu berkuasa, Allah itu maha kuasa, ya kan? Itu qadim, bersamaan dengan adanya zat Allah. Berbeda dengan kemampuan kita. Kalau kita, kemampuan kita, kebisaan kita itu tidak sama dengan adanya kita, ya kan? Kita baru dilahirkan, langsung bisa ngomong, langsung bisa lagi, langsung bisa bekerja macam-macam. Kagak. Berbeda dengan kudratnya Allah. Ketika zat Allah itu ada, maka pada saat itu pula, ya kan, kemahakuasaan Allah itu ada. Nah, yang sudah kita bahas, ya, sifat salbiyah, baru apa? Hidam dan bakat. Dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersifati oleh sifat wujud. Arti wujud artinya apa? Ada. Mustahil ada. Tidak ada. Dalil yang paling singkat, semua wajib tahu. Semua wajib tahu. Kalau tidak tahu, dalil yang menyatakan bahwa Allah itu wajib ada, wajib apa? Wajib ada. Tidak tahu, minimal dia mukmin yang berdosa, selalu berdosa,
sampai belum diketahui. Ya. Apa adanya alam? Cukup adanya alam sebagai bukti, sebagai dalil Allah wajib ada. Cukup. Yang lebih rinci lagi, kenapa? Ada pertanyaan nih, kenapa sih alam dijadikan bukti adanya siapa? Kalau tidak bisa jawab, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa jawab, dalam satu wilayah kagak ada yang bisa jawab. Ya, kenapa alam dijadikan bukti adanya Allah? Satu wilayah koda apa ya? Apa ini? Kedoya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Seluruhnya masyarakat Muslim mukmin yang ada di wilayah Kedoya dosa semua. Dosa semua. Mengetahui dalil secara singkat fardu ain, wajib setiap individu harus tahu, tapi wajib mengetahui, ya kan, dalil tafsir secara rinci adalah fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah, kalau ada salah satu yang tahu, tertutup semua dosa. Nah, dalil fardu kifayah itu kenapa alam dijadikan dalil adanya siapa? Allah. Karena alam statusnya hidup. Karena alam statusnya baru. Ya kan? Kenapa alam dikatakan baru? Karena alam termasuk kita, ya kan? Diawali oleh tidak ada dulu. Setiap perkara yang diawali oleh tidak ada kemudian ada, itu namanya hudus, alias baru. Kita ada dulu atau nggak ada dulu? Nggak ada dulu. Alam jagat raya ini diawali oleh tidak ada, bukan? Awalnya nggak ada, kemudian ada. Berarti matahari semua termasuk malaikat karena diawali oleh tidak ada, maka status semuanya itu adalah baru. Setiap perkara yang baru wajib membutuhkan yang membuat baru, yaitu wajib membutuhkan paham nih? Itu dalil rincinya. Dalil rinci ini wajib diketahui hanya satu atau dua orang. Yang lain kagak tahu, nggak ada masalah. Tapi kalau kagak ada satu pun yang tahu, seluruh masyarakat yang ada di wilayah itu dosa semua. Makanya alhamdulillah di Kedoya dikaji ilmu tauhid. Jadi alhamdulillah tahu semua. Ya. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi semuanya tahu. Yang ikut ngajinya, yang kagak ikut ngaji kagak apa. Tuh. Yang kedua adalah sifat baqa. Dari 20 sifat atau dari 13 sifat adalah baqa. Baqa arti kidam. Jangan baqa. Kidam. Yang kedua adalah kidam. Kidam artinya dahulu. Artinya apa? Dahulu. Definisi yang harus tahu definisinya nih. Kadang-kadang kita ngomong Allah wajib kidam, ya. Apa kidam? Secara bahasa kidam itu dahulu. Itu secara apa? Secara bahasa. Pengertian kidam itu apa? Pengertian kidam itu apa? Pengertian dahulu itu apa? Ini juga harus tahu. Harus apa? Harus tahu. Jangan asal ngomong doang kita. Allah wajib kidam. Ya. Apa arti kidam? Dahulu. Kidam itu dahulu.
dahulu secara bahasa. Pengertian definisinya siapa sih? Qidam itu secara definisi layal hak layas biku wujudahu adamu. Layas biku wujudahu adamu. Adanya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Itu pengertian apa? Tidak. Okay. Jadi Allah itu adanya tidak didahului oleh tidak ada. Berarti setiap perkara yang didahului oleh tidak ada dulu itu tidak. Tidak apa? Tidak. Kita ini semua karena didahului oleh tidak ada, kemudian ada, berarti tidak apa? Tidak. Sedangkan Allah tidak diawali, tidak didahului oleh tidak ada. Karena Allah tidak didahului oleh tidak ada, berarti Allah tidak. Sekarang tahu kita. Definisi tidak itu tahu sekarang, yaitu layas itu wujudahu adamu. Adanya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Tidak perlu para hadirin mengetahui definisi secara apa, bahasa Arabnya tidak. Tidak. Kalau ditanya apa arti qidam, jangan, nggak bisa. Langsung spontan dengan bahasa kita. Arti qidam adanya Allah tidak didahului oleh tidak ada, titik. Itu pengertian apa? Kita. Dalil yang menunjukkan, dalil yang membuktikan bahwa Allah wajib qidam. Apa sih dalilnya? Apa buktinya Allah itu wajib qidam? Dalil bukti secara singkat Allah wajib qidam karena Allah sang pencipta. Karena Allah sang pencipta. Secara akal tidak mungkin yang menciptakan dengan yang diciptakan adanya lebih dahulu yang diciptakan. Akal ngerti? Tidak ngerti. Ya kan? Menurut akal yang lebih dahulu adalah pencipta, baru yang diciptakan. Akal tidak ngerti, ya kan? Antara yang membuat kue dengan kuenya. Dulu kuenya yang bikin kuenya nanti minggu besok baru ada, baru apa ya? Baru ada kuenya udah akal kan? Jadi karena Allah sebagai pencipta alam seluruhnya, berarti Allah wajib qidam. Allah wajib dahulu. Lebih dahulu daripada segala sesuatu yang diciptakan. Itu dalil secara singkat. Dalil secara singkat. Jadi dalil Allah wajib qidam karena Allah sang pencipta. Dalil tafsirnya secara rinci. Kalau Allah tidak qidam, Allah tidak qidam, berarti kudus. Sebab lawan qidam adalah kudus. Arti kudus adalah baru. Jadi dalil secara rinci, kalau Allah tidak qidam berarti Allah kudus, alias baru, ya kan? Kalau Allah baru alias kudus, ya kan? Pasti Allah butuh pencipta. Kenapa? Karena setiap yang baru itu butuh pencipta. Tidak mungkin yang baru itu ada dengan sendirinya. Kalau sesuatu ada dengan sendirinya tidak butuh pencipta, berarti kedudukannya sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Berarti sama-sama kuat,
sama-sama Tuhan, sama-sama Tuhan. Kalau sesuatu itu ada dengan sendirinya, tidak membutuhkan pencipta. Jadi kalau Allah baru alias tidak, Allah butuh pencipta. Kalau sekelas Allah itu butuh pencipta, maka yang menciptakan Allah pun pasti butuh lagi terhadap pencipta. Terjadilah tasalsul, berantai. Allah diciptakan sama si B, si B diciptakan sama si C, terus sampai Z. Si Z bingung diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Allah. Berarti di samping tasalsul berantai terjadi daur muter. Si Z diciptakan oleh Allah, Allah diciptakan oleh si B sampai Z, muter kagak ada habis-habisnya, kagak ada selesai-selesainya. Akal ngerti, akal paham tidak? Ya kan? Akal kagak paham. Oleh karena itu Allah wajib tidak, ya kan? Tidak kudus. Berarti Allah tidak butuh pencipta. Allah tidak butuh pencipta, ya kan? Itu dalil rincinya, dalil singkatnya karena Allah sang pencipta. Kalau cukup kita nanya nih pulang, apa dalil bukti Allah wajib tidak? Karena Allah adalah pencipta. Kenapa? Ya kan? Dijadikan dalil karena Allah pencipta terhadap kita. Kakak kita udah jangan nanya-nanya lagi. Udah cukup. Kuyang tahu. Cukup. Dan yang ketiga bahwa artinya kekal. Secara bahasa kekal. Lawan dari bako adalah fana alias rusak. Rusak. Ya. Definisinya kekal itu apa? Ya, kita bicara tentang kekal. Oh, ini kekal, ini abadi, ya kan? Kita harus tahu definisinya. Pengertian daripada bako yaitu lam yalhaq wujudahu adamun. Itu pengertian apa? Kekal. Adanya Allah tidak disusul oleh tidak ada. Adanya Allah tidak disusul oleh tidak ada. Berarti setiap perkara yang ada kemudian diakhiri oleh tidak ada, diakhiri oleh tidak ada, berarti tidak kekal. Kita ada sekarang, ada kagak? Ada. Alam jagat raya matahari ada sekarang, ada. Nanti suatu saat akan hilang, akan hilang, akan hilang. Jangan pun kita langit bumi aja akan hancur, berarti akan hilang. Sesuai dengan definisi, setiap perkara yang akan diakhiri oleh tidak ada itu tidak kekal. Berarti adanya kita tidak kekal. Artinya tidak. Dalil paling singkat yang menunjukkan, yang membuktikan Allah wajib kekal. Berarti Allah tidak akan mati. Kalau tidak kekal berarti rusak, alias fana. Kalau Allah tidur berarti rusak. Kalau Allah ngantuk berarti rusak. Setiap orang yang terkena oleh ngantuk, oleh tidur, apalagi mati berarti rusak. Kalau ngantuk begini, ya kan, ada makanan lewat, orang lain pada ngambil, ya kan, jatahnya. Kena ngantuk, ya kan, makanan lewat tidak tahu kebagian jangan rusak. Kalau kita kena ngantuk tidur berarti rusak kita. Allah
tidak terkena oleh apa? Oleh itu semua. Itu namanya kan? Dalil singkat yang menunjukkan bahwa Allah wajib kekal, paling singkat. Makanya saya harus selalu mengumpulkan mana dalil yang singkat, ijmal itu, mana dalil yang rinci, tafsir. Jadi yang singkat harus dipahami oleh seluruhnya, termasuk yang sudah tua. Barangkali dulu nggak mempelajari ilmu ini, ya kan? Nggak mempelajari, kenapa ya? Karena malesnya. Bukan kagak ada ustadznya, ada banyak, cuma nggak sempet, baru sekarang sempetnya. Tetap wajib ustadz secara singkat. Apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah wajib kekal? Paling singkat, berubahnya alam. Berubahnya alam. Nah, alam itu berubah. Angin selalu berubah. Berubah. Air berubah kagak? Berubah. Matahari berubah. Pagi terbit di ufuk timur, sore barat, berbarat, malam tenggelam kagak. Detak jantung kita berubah terus, napas kita berubah. Ya kan? Dalil yang menunjukkan Allah wajib kekal, wajib baqa, tidak terkena oleh rusak sedikit kan, itu berubah alam. Kalau Allah tidur, apalagi mati, ya kan? Maka napas kita, detak jantung kita, detak nadi kita, termasuk air, semuanya berhenti kalau Allah tidur. Tapi buktinya air tetap mengalir, detak jantung kita tetap berjalan, itu membuktikan bahwa Allah wajib kita. Itu dari paling apa? Paling singkat. Rincinya ya wajib diketahui, terutama oleh orang-orang yang masih muda, apalagi para ustadz ya, Haji Maryani. Kalau Allah anak kan dari kita bakok, lawannya adalah panah rusak. Kalau Allah panah, Allah rusak, berarti status kedudukan Allah adalah kudus, yaitu bang, kita rusak kagak? Rusak kagak? Rusak kita, karena bisa tidur, bisa ngantuk, bisa mati, ya kan? Kenapa? Karena status kita, kedudukan kita kudus baru. Kalau Allah terkena panah alias rusak, berarti status Allah kudus baru. Kalau Allah baru, berarti Allah butuh pencipta. Allah butuh pencipta. Terjadilah tasalsul kayak tadi. Yang menciptakan Allah diciptakan lagi sama si A, si B, si Petrus. Terjadi lagi daur yang ujung diciptakan oleh Allah, dan itu tidak mungkin. Allahnya lama, karena 2 bulan lebih nggak ada. Nah sekarang ya kan, bagian keempat yang wajib bagi atau nomor 3 dari kelompok yang kedua dari Salbiah, yaitu mukhalafatul lil hawadits. Jadi wa yajibu fi haqqi ta'ala al-mukhalafatul lil hawadits. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang baru. Berarti Allah wajib berbeda dengan alam. Semua sifat, semua jenis, semua tanda, ya kan? Semua perkara-perkara yang terjadi pada alam jagat raya ini, pada alam jagat raya ini, ya kan? Allah tidak sama. Semua hukum yang berlaku bagi kita
bagi alam. Semua ciri-ciri yang ada pada diri kita semua, ya kan? Semua keharusan yang terjadi bagi alam, bagi kita semua, maka Allah berbeda. Allah wajib berbeda. Ini yang harus kita apa? Yang ini yang akan kita bahas. Ini termasuk perkara yang amat sulit. Kadang-kadang kan, ya, ketika kita berdoa, ya Allah, ya kan, sampai menengadahkan apa ya? Tangan, benar? Kemana kita kan? Ke atas. Kadang-kadang lupa juga mana? Ke atas. Ada yang nanya, ya kan? Allah ada di atas. Kalau begitu Allah ada di mana? Ada di atas. Benar kan? Suka begitu? Di dalam ilmu tauhid, kalau ada orang yang menyatakan dan berkeyakinan bahwa Allah ada di atas, maka orang tersebut adalah musyrik. Orang tersebut apa ya? Musyrik. Umumnya tidak begitu. Iya. Allah ada di mana? Ada di atas. Kenapa kita itu menengadahkan berdoa itu ke atas? Itu hanya simbol, bukan berarti Allah ada di atas. Kalau Allah ada di atas, berarti Allah punya tempat. Allah punya apa? Punya tempat. Kalau Allah punya tempat, apa bedanya dengan kita? Benar? Ya? Kalau Allah tidak beda dengan kita, alias Allah pun punya tempat, berarti Allah sama. Ada unsur kesamaannya dengan kita. Sedangkan di dalam sifat 20 ini nomor 4, Allah wajib berbeda dengan seluruh alam, yaitu mukhalafatul hawadis, ya kan? Itu harus kita yakini. Kalau ada keyakinan bahwa Allah punya tempat, ada tempatnya, berarti bertentangan dengan sifat yang wajib bagi Allah, yaitu mukhalafatul hawadis. Paham nih? Paham? Ya. Ini yang nomor berapa nih? Nomor 4. Ini yang baru akan kita bahas. Insya Allah wujud kita pokok sudah kita pahami. Andai kata pulang dari sini, ya kan, ke rumah ada yang nanya apa anak kita, cucu kita, istri kita, apa yang dibahas di mana? Di masjid. Insya Allah ketiga sifat ini sudah kita bisa jawab. Siap, siap. Jangan lupa lagi nih, ya kan? Ini ngomong udah apa nih? Udah goel. Kalau nggak paham dulu nanya nanti. Apa, ya kan? Itu arti mukhalafatul hawadis. Wal mukhalafatul hawadis atau lil makhlukati ibaratun an sabil jurniyati. Mukhalafatul hawadis itu adalah Allah berbeda dengan semua yang hadis, dengan semua yang makhluk. Ibaratun itu suatu ungkapan, suatu statement, suatu pernyataan. Statement, pernyataan, ungkapan bahwa Allah wajib berbeda dengan seluruh makhluk. Seluruh apa? Seluruh makhluk. Ansubil jurniyati wal aradiyati wal kulliyati wal juziyati. Dengan kita menyatakan bahwa Allah wajib berbeda dengan seluruh makhluk adalah suatu statement, suatu pernyataan, suatu ungkapan, ya kan, tentang penolakan. Tentang apa?
Penolakan. Penolakan apa? Al-Ghurmiyati, terhadap diri, tubuh. Ya kan? Kalau Allah mukhalafatul lil hawadits berarti zat Allah itu tidak berbentuk tubuh, tidak berbentuk benda. Kita tubuh bukan? Ya kan? Batu-batu semua benda bukan tuh. Ya kan? Matahari juga apa? Benda. Benda. Pokoknya semua benda-benda yang berbentuk tubuh dan sebagainya, pohon-pohonan apapun, termasuk yang berbentuk unsur-unsur. Cair itu adalah unsur air. Udara juga unsur gas. Semua yang berbentuk itu semua, ya kan, tertolak dengan mukhalafatul lil hawadits. Allah wajib berbeda dengan itu semua. Jadi Allah tidak berbentuk tubuh, Allah tidak berbentuk apa? Ya kan? Unsur-unsur, benda-benda. Jangan ada terbayang dalam hati pikiran kita bahwa Allah kayaknya kayak amin. Seperti itu jangan. Kenapa? Karena Allah wajib mukhalafatul lil hawadits. Paham? Yang kedua, apa? Penolakan terhadap apa? Ya kan? Yaitu al-ardiyati wal-ardiyati, sifat. Semua sifat-sifat makhluk, sifat-sifat kemanusiaan, ya kan, yang kita lihat dan kita saksikan, ada warna merah, benar, warna kuning, hitam dan sebagainya. Semua sifat-sifat itu yang ada pada semua makhluk, Allah tidak berbentuk seperti itu. Sebab Allah wajib berbeda dengan itu semua. Jadi Allah, ya kan, dan Allah tidak berwarna putih, merah, tidak. Berbeda dengan kita. Ada kulitnya warna apa? Tuh, ditolak dengan mukhalafatul hawadits. Yang selanjutnya tertolak dengan mukhalafatul hawadits, yaitu bersifat kuliah. Kuliah itu besar. Besar. Kalau kita benda itu, tubuh itu ada yang kecil, ada yang apa? Besar. Ya kan? Ada yang pendek, ada yang tinggi, panjang. Ya kan? Jadi Allah wajib berbeda dengan itu. Berarti Allah tidak gede kayak makhluk nih, kayak kita, tidak kecil. Kalau ada pikiran di dalam benak kita bahwa Allah itu sebesar angin, sekecil angin, semua tertolak dengan mukhalafatul hawadits. Ya kan? Dan jutiah itu kecil. Allah kayaknya segede gini kecilnya nih. Tidak. Ya kan? Semua kesamaan dan yang terjadi pada makhluk itu tertolak dengan sifat mukhalafatul lil hawadits. Akhirnya timbul pertanyaan dalam benak kita. Kalau Allah tidak berbentuk tubuh, benda, tidak besar, tidak kecil, kalau begitu, ya kan, Allah itu seperti apa? Timbul pertanyaan begitu? Timbul, ya kan? Maka jawaban kita, la ya'lamullaha illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah sebenarnya kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah. Itu jawaban kita. Ya, yang jelas Allah itu berbeda dengan apa yang kita lihat, berbeda dengan apa yang kita tafsirkan, definisikan, dan apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena Allah wajib mukhalafatul lil hawadits. Jangan panjang-panjang waktu menghafal. Nanti akan kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan jemaahnya nih, ya kan,
bukan tambah tusuk, tambah apa ya? Dan insya Allah tadi baru omong-omongan doang, biar dia takwa juga inginnya ilmu tauhid katanya. Jadi akan lebih kokoh lagi kita. Ya, insya Allah. Yang penting jangan apa? Jangan manis. Sekian, ada Nawaiul Main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada mau nanya silakan. Ya, hanya satu aja Pak. Ini sudah siap. Ya, sekarang. Oh ya, silakan satu aja. Ya. Satu wilayah. Berdoa. Kalau kampung doang mah enggak. Satu wilayah akan berdosa. Seperti tadi kalau kita dari Allah, dia akan berdosa. Bagaimana pakaian ibadah-ibadahnya? Nah itu diterima atau tidak? Satu saya. Kedua, ada dari para puluh nafsu saya itu apa berkaitan dengan manusia, Rasulullah akan mengetahui dalil secara rinci tafsir adalah fardu kifayah. Kalau tidak ada berdosa. Tapi kalau dalil secara ijmal, secara global tadi setiap individu kalau tidak mengetahui dosa. Nah sekarang dalil ijmal nggak tahu, nggak tahu. Berarti dia ibadahnya apa? Rajin, ya kan? Tapi tetap dosa. Ya, itu sama orang. Sholatnya rajin, puasanya rajin, maksiatnya juga rajin. Ada yang begitu? Nah itu tergantung ke mana puasa kamu, ya kan? Kalau dosanya, ya kan? Kenapa? Sebab di dalam ayat innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu salah satu cara menghapus dosa. Ya kan? Ada orang jalan terus dosanya, tapi kebaikan juga jalan. Ya kan? Mudah-mudahan. Ini batas mudah-mudahan. Ya kan? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan kita menghapus dosa. Tapi kalau kafir tidak bisa dihapus dengan apa? Kalau musyrik tidak bisa. Ya, kalau mau bisa. Paham nih? Ya. Jadi tetap. Tapi kalau orang tidak tahu tapi ngajinya rajin, insya Allah Allah memaafkan. Sudah tidak tahu ngaji nggak mau ini. Insya Allah pengajiannya Bapak Kiai Haji Madani insya Allah banyak. Beliau tiap minggu insya Allah. Jadi harus hadir pengajian. Pertanyaan yang kedua, masalah setiap yang bernyawa, yang bernyawa itu adalah perkara-perkara yang hidup dikenakan nyawa, ruh, ya kan? Allah itu hidup bukan dengan ruh, tapi zatnya Allah itu yang hidup. Makanya abadi, tidak akan apa? Setiap makhluk yang hidup didasari oleh ruh, ketika ruh lepas dari jasadnya maka akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaikat hidupnya dengan ruh juga sama. Binatang dengan apa? Ruh. Kita dengan ruh. Iblis saja dengan ruh. Makanya ketika iblis durhaka kepada Allah, ya kan? Mohon iblis pada Allah, ya Allah tangguhkan aku, jangan dimatikan dulu. Jangan matikan. Termasuk malaikat Israil pencabut nyawa kita semua. Kita akan dicabut oleh malaikat Israil. Terakhir malaikat Israil yang mencabut nyawanya sendiri. Satu. Ya. Jadi setiap
sedangkan Allah hidup tidak melalui nyawa, tidak dengan ruh. Karena itu Allah tidak akan mati. Selain itu hidup dengan ruh. Setiap hidup yang ruh, statement Allah, pernyataan Allah, kullu nafsin dha'iqatul. Kalau kita akan mau mati, semua wajib hukumnya, maka bersiap-siaplah untuk bekal mati. Harus siap kita, ya, untuk bekal mati. Kumpulin sebanyak-banyaknya bekal untuk nanti di akhirat, ya, paham? Yang lain jangan nanya lagi, waktunya ini kayak ya. Nah, kita lanjut nanti bulan yang akan datang, ya. Insya Allah pengajian tauhid juga nanti dia berdakwah nanti sesuai dengan bisikan tadi itu baru dibisikin. Lebih kurangnya mohon maaf barangkali tadi ada yang tidak tersebut namanya, ya, karena alhamdulillah banyak yang sekarang para tokoh terutama alhamdulillah kedatangan Bapak Kiai Haji Madari, ya kan, sebagai ketua yayasan, dan beliau juga adalah sebagai pimpinan dari Kementerian Agama Jakarta Barat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat. Ya kan, sebab kita itu masih membutuhkan ilmu beliau, ya kan. Sekali lagi mohon maaf pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kita pelajari ini mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita bisa memahami untuk kita